Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GEP Media bersama kakak Kahizki, yang kali ini kakak akan membahas prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal ya, seperti biasa yang akan kita bahas satu persatu. Oke, ini dia nomor 1. Nah, di sini sudah terdapat teks pendek ya, bacaan. Dan kita baca soalnya dulu, baru kita cari apa yang ditanyakan. Oke. Nah, ini dia soalnya. Kata tidak baku pada paragraf di atas adalah apa? Kita di sini disuruh mencari kata yang tidak baku. Berarti di sini kita harus mencari kata-kata yang tidak baku, yang tidak sesuai dengan KBBI. Oke, berarti di soal ini kita disuruh untuk mengenali kata-kata ya yang tadi tidak baku. Oke, berarti di sini kita harus tahu banyak nih tentang kata-kata. Oke, berarti kosakata kita harus ditambah untuk menjawab soal seperti ini. Oke, berarti di sini ada pilihan. Kita langsung saja ke pilihannya, yaitu ada ilmuwan, teknik, kontribusi, jasa, dan target. Nah, ternyata yang tidak sesuai dengan KBBI itu adalah yang B, yaitu teknik pakai H ya. Oke, seharusnya penulisan kata teknik ini yang benar itu tidak menggunakan huruf H, atau kita bisa tulis teknik ya. Kalau misalkan kalian cari di KBBI, yang benar itu adalah yang kakak tulis tadi, sehingga kata yang tidak baku pada paragraf di atas itu adalah yang B. Itu dia soal nomor 1. Kakak lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan teks ya yang berjudul Amerika Serikat dan Rusia mesti menahan diri. Kita langsung saja ke soal nomor 2. Pihak yang dituju oleh penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah siapa? Oke, nah di sini sebenarnya kita bisa lihat dari judul bacaan yang ada. Dan kemudian kalau misalkan judulnya kurang detail, itu menunjuk ke siapa, kalian bisa membaca paragraf yang ada. Oke, nah di sini kebetulan judulnya itu Amerika Serikat dan Rusia. Oke, sehingga di sini kakak bisa langsung jawab ya, bahwa pihak yang dituju oleh penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah yang A, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Kalau misalkan judulnya itu tidak merujuk ke siapa-siapa, kalian perlu melihat atau membaca teks yang ada. Oke, baru kalian simpulkan teks tersebut menuju ke siapa. Oke, itu dia jawaban nomor 2, yaitu A, Amerika Serikat dan Rusia. Selanjutnya kita jawab pertanyaan nomor 3, yaitu opini penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut ya. Di sini kita harus memilih kata-kata yang bukan merupakan fakta. Bukan fakta itu biasanya terdapat kata mungkin, bisa jadi, atau bisa, atau dapat ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat dulu. Yang A, Suriah harus memperkuat pemerintahannya melawan ISIS. Nah, ini merupakan fakta. Kenapa fakta? Karena di situ sedang ada konflik, yaitu ISIS dengan Suriah. Oke, kalau misalkan Suriah ingin menang melawan ISIS, berarti dia harus memperkuat pertahanannya. Oh, berarti fakta yang ada. Oke, yang B, AS dan Rusia diharap mengedepankan jalur diplomasi. Nah, di sini kan diharap nih. Oke, berarti kan itu merupakan bagian dari opini. Oh, berarti opini itu sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan terjadi. Oke, berarti jawaban yang cocok itu adalah yang B ya, seperti yang kakak sudah jelaskan tadi. Yang C, Suriah harus melakukan pergantian pemimpinan menghadapi ISIS. Oke, itu bukan juga, sama seperti kalimat yang A. D, Rusia jangan terpancing menggunakan nuklir untuk konflik ini. Oke, itu juga bukan. Yang E, Suriah diharap mampu mengolah baik kekayaan minyaknya. Oke, ini nggak ada dalam teks kalau kita baca dengan baik. Oke, sehingga jawabannya itu adalah yang B ya, untuk jawaban nomor 3. Kakak lanjut ke soal nomor 4. Oke, latar dalam cerita tersebut adalah apa? Oke, biasanya latar ini merujuk ke keadaan tempatnya, sehingga kita bisa menilai tempat ini ada di mana, atau latarnya itu sedang ada di mana. Oke, seperti itu. Oke, kita baca. Sepasang mata milik seorang gadis cilik tampak khusyuk mengamati sekeliling ruangan putih bersih itu, berpindah-pindah dari monitor dengan angka-angka yang tidak dia mengerti, yang selalu mengeluarkan bunyi teratur. Keselang-selang panjang dengan cairan bening yang mengalir dan bermuara ke pergelangan tangan satu sosok yang terbaring di ranjang.
seorang yang begitu dicintainya, kerabat satu-satunya. Oke, nah dari sini kita bisa menilai latar yang cocok itu di mana sih? Nah, di sini clue yang pertama itu adalah monitor. Oke, monitor dengan angka-angka yang tidak dia mengerti. Nah, ini merujuk kepada detektor jantung. Oke, yang kedua itu selang panjang dengan cairan bening. Oke, kalau misalkan kalian tahu cairan bening yang terus kita masukkan ke dalam pergelangan tangan itu adalah infus. Oke, infus itu kalau nggak ada di rumah sakit ya di tempat kesehatan yang lainnya kan ya. Oke, sehingga di sini kakak bisa jawab untuk nomor 4 ini adalah yang C ya, di rumah sakit. Kalau misalkan di ruang bedah kan beda lagi, walaupun itu bagian dari rumah sakit. Oke, untuk ruang bedah mungkin kita sedang dioperasi, kita tidak mungkin melihat apakah di situ ada infus, di situ ada apa dan sebagainya. Kalau UKS kayaknya terlalu kecil ya, karena UKS itu biasanya untuk 1 atau 2 orang ya, biasanya 1 sih. Untuk laboratorium ini sangat terlalu umum karena laboratorium itu banyak sekali ya, bisa fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Sementara PMI itu biasanya rumah sakitnya untuk donor darah, berarti infusi yang kosong, yang tidak ada cairan beningnya. Oke, itu dia jawaban nomor 4 untuk latar dalam cerita. Oke, jadi kalian harus tahu dulu ya petunjuk apa yang ada dalam soal, dalam teks. Oke, akan lanjut ke nomor 5. Nah, di sini ada teks bacaan tentang siklus hidrologi ya, atau siklus air. Ini untuk menjawab soal berikutnya. Yang pertama, pikiran utama yang terdapat pada paragraf pertama. Oke, sekali lagi untuk pikiran utama dalam paragraf pertama berarti kita hanya perlu membaca paragraf pertama dan kemudian mencari pikiran utamanya. Ingat ya, pikiran utama itu sama kayak pokok pikiran, yaitu ada di kalimat utama. Dan kalimat utama itu bisa ada di akhir ataupun di awal kalimat. Oke, berarti kita tes aja apakah dia ada di awal atau di akhir. Oke, kita bisa lihat untuk paragraf yang pertama itu kalau nggak di kalimat 1 ya di kalimat nomor 4. Oke, kita tinggal cari mana yang lebih umum, apakah kalimat nomor 1 atau kalimat nomor 4. Nomor 1, air berperan penting dalam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Yang keempat itu dengan kata lain manusia makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa air. Oke, kita ambil yang umumnya. Kalau misalkan nomor 1 itu menceritakan tentang bahwa makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa air ya, atau air berperan penting terhadap makhluk hidup. Sementara nomor 4 mengatakan atau menyimpulkan bahwa manusia itu makhluk hidup yang tidak bisa hidup tanpa air. Sehingga di sini kakak akan menyimpulkan untuk pikiran utama paragraf pertama ini adalah yang B ya, air berperan penting dalam kelangsungan makhluk hidup, karena ini lebih umum dibandingkan kalimat yang nomor 4 tadi, sehingga jawabannya itu yang B. Kita lanjut ke nomor 6. Istilah siklus pada kalimat nomor 7 itu bermakna apa? Kita bisa balik lagi ke teksnya ya. Di situ dirujuk kalimat nomor 7. Dalam hal ini kita mengenal suatu proses yang disebut dengan hidrologi. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalimat sebelum atau sesudahnya yang menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan siklus hidrologi itu. Nah, ternyata pengertiannya itu ada di kalimat nomor 8. Yaitu siklus hidrologi sendiri berarti sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, atau kita lanjutin bacanya. Siklus hidrologi dimulai saat air yang ada di bumi mengalami evaporasi, yaitu perubahan wujud cair menjadi uap atau gas yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, kalimat 7, 8, sama 9, bahwa istilah siklus pada kalimat 7 bermakna yang D, yaitu rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tepat dan teratur waktunya. Kenapa teratur waktunya? Karena misalkan evaporasi itu perubahan wujud antara air menjadi gas. Nah, itu hanya terjadi pada siang hari. Kenapa siang hari? Gara-gara ketika siang hari air itu akan menerima panas dari matahari, sehingga terjadi proses perubahan ya, dari wujud dari cair menuju gas dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan siklus ini terjadi di waktu yang tertentu, tergantung dari cuacanya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, itu dia nomor 6.
Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kalimat manakah yang maknanya relevan dengan kata melimpah pada kalimat 18? Nah, di sini yang harus kalian tahu, kata melimpah itu artinya adalah sangat banyak, sehingga wadah tidak dapat menampung lagi, sehingga tumpah ya, maksudnya kayak gitu. Nah, di sini kita harus mencari kalimat yang maknanya itu melebihi wadahnya. Oke, kita lihat yang A. Hujan yang begitu deras semalam mengakibatkan beberapa genangan air di jalanan kota Pekanbaru. Oke, nah maksud yang genangan ini ya tidak melebihi. Ya udah sampai genangan aja, selesai. Selanjutnya kita lihat yang B. Meningkatnya hasil panen jeruk hingga 3 kali lipat membuat gudang Pak Tarim tak dapat menampungnya. Oke, berarti wadah penampungnya ini sudah kelebihan kan, kelebihan muatan. Oh, berarti kalimat yang sesuai atau menyerupai atau relevan dengan kata melimpah di sini adalah yang B, yaitu tidak dapat menampung lagi intinya. Sementara yang C, kopi yang diseduh Mpok Jatiem sangat nikmat sampai membuat saya meminumnya 3 gelas. Kalau 3 gelas belum sampai muntah, berarti kapasitas perutnya masih bisa menampung. Oke, seperti itu. Yang D, uang yang dimiliki miliarder tersebut semuanya tersimpan di bank dan setiap bulannya ia memakainya untuk keperluan donasi. Oke, bank itu sebenarnya nggak ada batasnya ya. Jadi berapapun uang yang kalian simpan itu masih bisa. Oke, berarti itu belum melebihi batasnya. Oke, yang E, produksi semen 3 roda mengalami peningkatan belakangan pembangunan perumahan sejak 2 tahun akibat masifnya pembangunan perumahan. Oke, berarti cuman bertambah. Maksudnya bertambah ini belum tentu melebihi kapasitasnya. Oke, seperti itu maksudnya. Berarti untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang B, karena yang B ini memiliki makna yang sama dengan kata melimpah, yaitu melebihi batasnya atau melebihi wadahnya. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini yang kakak bisa sampaikan. Ya, ingat, PPU itu adalah materi yang mengendalikan tentang kosakata yang pertama, terus adalah penarikan kesimpulan dan juga tentang kalimat atau pokok ide pada teks yang ada ya. Oke, jadi kalian harus rajin membaca dan juga rajin menambah kosakata yang kalian punya dari KBBI. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.